Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat baca dimanapun kalian berada, sahabat-sahabat Angkringan Baca 17. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di salah satu channel yang memang bergerak dalam bidang literasi. Betul. Bukan hanya membahas bedah buku, membahas diskusi atau membahas naskah-naskah film atau lagu ya. Kemarin ya kita udah telah membahas bersama Bung Mariano, membahas salah satu siapa Bang? Punyanya Pak Ihsan skuter. Skuter ya. Nanti mau bahas teks Quran nggak? Berat. Ampun. Ada pakemnya lah itu. Oh ya. Kita nggak usah. Sekarang kita bahas tentang salah satu buku yang bestseller ya Bang ya. Iya. Tentang itu Laila Majnun. Roman cinta paling populer dan abadi. Syekh Nizami, karyanya Syekh Nizami. Iya. Kenapa Bang? Roman cinta paling populer dan abadi. Ini sebenarnya karyanya itu ada bahasa Arab. Oh iya. Ada sastra Arab. Ini yang di Indonesia kan? Nah itu yang terjemah. Nggak apa-apa lah, artinya ya kita maklum kita misalnya untuk mengetahui itu baca terjemah juga nggak apa-apa. Tapi menuju untuk bisa membaca teks aslinya juga perlu kayak gitu. Ya. Nanti itu perlahan aja lah. Kalau kita belum bisa baca teks aslinya yang berbahasa Arab, ya kita baca terjemahnya aja dulu gitu ya. Benar-benar. Gua kan sempat baca juga buku ini ya, karena memang gue tuh ketika memandang cinta itu ya apa ya sangat jauh berbeda dengan apa yang ada di dalam buku ini gitu. Betul. Waktu emang gue pada zaman itu ya mungkin ya pada zaman itu memang memandang sebuah cinta itu adalah oh ya udahlah cinta biasa gitu loh, bisa kesini bisa kesana gitu loh. Iya. Tapi gue belum tahu gitu arti cinta yang sesungguhnya itu seperti apa terhadap mungkin suatu pasangan atau suatu apapun itu loh gitu loh. Nah gue belum bisa mengartikan cinta itu seperti apa sih, belum tahu bener makna cinta yang terdalamnya itu seperti apa. Coba tanggapan lu terkait makna cinta dulu deh sebelum kita jauh membahas tentang Laila Majnun ini, karena memang cintanya Laila dan Majnun ini memang Kelasnya tinggi. ikhlasnya bener-bener ikhlas tinggi, sangat tinggi sekali gitu loh. Coba apa deh? Kalau gue ya perspektif cinta ya. Iya. Ini apa yang gue selama ini hidup gitu kan, berproses dalam hidup. Artinya gue memaknai cinta sebenarnya gini, cinta itu nggak usah dimanain. Kalau dimanain dia nanti terbatas. Padahal makna yang aslinya itu tidak bisa diungkapkan kayak gitu. Yeah. Kalau misalnya oke lah kalau untuk diungkapkan, kalau perspektif gue sendiri gue memaknai cinta itu kayak gini, cinta adalah cinta, tidak ada simbol untuk memaknainya. Jadi Kenapa nggak ada simbol untuk memaknai cinta ini? ya biasa kan orang memaknai kayak simbol cinta itu kayak love begitu kan, ada hati. Kayak di emot kan gitu, Ya. I love you pakai tanda cinta emot kayak gitu. Atau misalkan lu ngasih bunga dan itu memberikan makna bahwa lu itu cinta sama dia dan ngasih bunga dengan harapan dan menaruh sesuatu kepada bunga itu untuk ada keterkaitan antara lu dengan siapapun itu ya misalnya. Ini kan cinta sebagai umum ya. Yeah. Nah kalau gue memaknai cinta itu ya sudah umum. Maksudnya cinta itu adalah cinta, tidak bisa dimaknai. Kalau misalkan lu memaknai bahwa cinta adalah ini itu kalau gue sendiri belum mantep dengan memaknai cinta. Soal gini, kalau misalnya dari Badius Zaman ya, mungkin gue terpengaruh juga ketika baca buku itu. Ada Badius Zaman Said Nursi itu, beliau mengatakan bahwa yang patut dicintai adalah cinta itu sendiri kayak gitu. Yeah. Artinya beliau benar-benar mengungkapkan makna cinta terhadap cinta itu sendiri begitu. Terus juga ada Mbah Tejo, Sujiyo Tejo, beliau juga memaknai bahwa cinta itu kayak kalau kamu cinta masih ada karena itu nggak cinta, itu kalkulasi kayak gitu. Artinya benar-benar makna cinta ini tinggi sekali begitu. Dan kalau misalkan mau melihat cinta, kalau perspektifnya agama ya, kita kan sebagai muslim itu memaknai cinta ada di ayat pertama di Al-Quran itu yang Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu sebenarnya ada ungkapan kasih sayang Allah kepada makhluk begitu. Entah dia mau muslim, entah dia Kristen atau apapun agamanya, tetap dia dapat rahmat di situ. Itu yang rahmannya. Nah, ar-rahimnya itu nanti ada cinta Allah di akhirat nanti. Yang 99 rahmatnya itu nanti turunnya di akhirat. Oh ya, terkait Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kan yang pernah gue baca itu Allah kan Maha Ar-Rahman, Allah Maha Ar-Rahim. Ar-Rahman kan Maha Pengasih, Iya. Ar-Rahim kan Maha Penyayang. Allah Maha mengasihi semua makhluk ciptaannya.
Iya betul. Tapi Allah belum tentu menyayangi semua makhluk yang Allah ciptakannya itu. Karena kasih sayangnya Allah hanya untuk hamba-hamba yang tertentu gitu loh. Iya. Yang memang ketakwaannya itu kepada Allah itu memang benar-benar takwa gitu loh. Dan ibadahnya ikhlas karena Allah dan lain sebagainya. Buktinya kan kayak orang-orang kayak mohon maaf ya non muslim atau apa kan itu kan semua Allah kasih gitu loh. Harta, kayak makanan, pakaian itu kan Allah kasih. Tetapi kan untuk kasih sayangnya Allah belum tentu Allah mengasihinya itu. Ini nanti baliknya ini ya, perspektif agama kan beda ya. Iya. Kalau dia di teman-teman sahabat-sahabat kita di umat Nasrani juga ada ajaran kasih sayang kan gitu. Setiap agama itu kan punya sifat kasih sayang lah. Ternyata di balik kasih sayang itu ada benih cinta. Ini kan maksudnya di pada sekat ini kita semua toleransi sesuai dengan ajaran agamanya monggo. Lah kita kan sebagai muslim memaknai cinta yang pertama itu ada di Ar-Rahman. Kayak gitu kan, kalau dalam bahasa itunya kan kang ulas asih. Ar-Rahman itu kang ulas asih. Kalau Ar-Rahim kang ulas asih dalam dunia lan akhirat. Begitu. Ya. Oke. Balik lagi ya ke buku ini ya. Kita bahas. Kalau gua kan dulu kalau apa ya cinta Laila Majnun, gua tuh anggapnya oh Laila ini ya ceweknya, Majnun ini cowoknya kan. Gua mengartikan dulu seperti itu. Tapi ketika gua baca buku ini, oh ternyata Majnun ini adalah Qais, anaknya Sayyid Omri. Beliau tuh memang apa ya? Pemimpin ya, pemimpin kabilah ya, suku atau itulah. Nah, ini salah satu suku terpandang juga pada zamannya itu. Iya. Nah, Sayyid Omri kan memang apa ya? Kisahnya itu seperti Nabi Ibrahim kayaknya. Memohon kepada Allah itu untuk meminta Nabi Zakaria yang meminta putra. Oh, yang meminta putra sampai umur udah lansia tuh banget ya. Benar. Ya, jadi Sayyid Omri ini gua lihat tuh seperti kasusnya apa ya? Seperti Nabi Zakaria itu. Iya. Meminta anak, berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, tapi ketika dikasih satu anak sayangnya kan memang sangat-sangat benar-benar sayang Sayyid Omri, tapi ketika sudah bertumbuh dewasa telah mengenal cinta, apalagi mereka kan pertemuan cintanya itu di salah satu kayak sekolah gitu loh. Kalau dalam misalnya kalau sekarang mau dikenalkan mungkin di pesantren ya. Pesantren. Yang mau bahas ya. Iya. Karena memang Sayyid Omri apa kayak Qais ya namanya, Qais itu Qais Al-Omri itu kan memang kayak mukim gitu ya, salah satu kayak asrama gitu. Benar. Nah bertemu dengan Lailanya ini memang tidak disengaja kan? Iya, ketemu di kelas. Kalau di bukunya Syekh Nizami itu ketemu di kelas. Bertemu di kelas. Dan mereka itu awal tumbuh cinta memang melalui syairan-syairan ya bang? Iya, dia apa namanya kayak media beliau untuk menyatakannya itu lewat itu tadi, lewat syairan. Tapi memang sampai cintanya Qais kepada Laila itu dia tuh rela meninggalkan semua yang mereka apa ya Qais punya gitu loh, padahal dia seorang hartawan gitu loh. Orang tuanya ketua kabilah kaya raya, raja itu sebenarnya. ketika memilih wanita secantik apapun pasti akan dia dapat gitu loh. Dan gue pernah dengar ketika salah satu apa yang ngaji juga ya, mohon maaf jika salah, bahkan Laila ini digambarkan tidak begitu cantik gitu loh. Mohon maaf kayak apa ya, kulitnya hitam atau apa gitu. Kalau emang salah gitu, kalau emang benar ya kalau jenengan pandangannya seperti apa itu yang pernah saya dengar gitu. Laila ini orang yang biasa aja gitu loh, nggak terlalu cantik banget gitu. Tapi kenapa Qais ini sangat tergila-gilanya kepada Laila? Tapi ini Laila yang di sini ya. Jangan Laila yang mana-mana ya. Bukan Laila. Bukan Laila di mana, gue bahasnya di buku Syekh Nizami ini. Kalau di Syekh Nizami yang buku kita udah baca ya. Coba, gue pengen lihat gambaran seorang Lailanya itu seperti apa yang lu tangkap gitu. Ini kan kita udah pernah nih sebenarnya bahas buku ini ketika di teras pesantren malam minggu itu kan kita diskusi buku ya. Kalau di teman-teman pondok pesantren An-Nur khususnya komplek Nur Huda ya. Kita selalu malam minggu itu bedah buku ya di teras pesantren itu kita bedah. Nah ini buku ini pernah kita satu dulu kan selesai bedah waktu itu. Gini, dalam buku ini itu diceritakan ya. Ini pertama kali ya benar tadi disinggung bahwa Qais itu kan putranya seorang Sayyid Omri. Karena udah tua beliau memohon keturunan, soalnya apa? Beliau seorang ketua kabilah. Ya, ada yang bilang juga beliau seorang raja di daerahnya. Lah otomatis kan dalam tradisi Arab itu kan kalau misalkan dia raja, dia harus punya pangeran atau putra raja itu penerus untuk penerus. Nah, harapannya Sayyid Omri itu Qais ini akan menjadi penerusnya beliau kayak gitu. Makanya disekolahkan dengan tinggi untuk diberikan gagasan. Dari kecil pun sudah dididik untuk ini loh, untuk berwawasan luas begitu.
Tapi ini ada sisi lain kalau di buku ini ya. Kalau di versinya ini yang kita baca kan banyak versi sebenarnya. Iya. Itu Koes itu bukan cuma laki-laki biasa, itu ganteng Koes Iya. diceritakan Memang di buku ini digambarkan tampan gitu loh. tampan, ganteng, gagah kayak gitu. Terus juga sebagai putra terhormat gitu. Kalau Putra di mahkota ya? kalau di sekarang di pondok pesantren mah sekelas Gus kayak Gus, gitu. Gus punya sesuatu yang bisa dibanggakan kayak gitu. Lah, dia ketemu sama Laila. Nah, di sini ini ada versi kalau di bukunya ini Laila cantik. Laila cantik, matanya itu hitam gitu, bening. Terus kalau dalam versi lain gue pernah denger cerita dari Pak Harun Faiz, Iya. itu rambutnya Laila itu ikal hitam seperti malam begitu. Jadi Laila, kenapa? kenapa dia namanya Laila, karena kecantikannya itu bagaikan malam yang indah begitu. Itu juga ada maksudnya ada korinal atau ada majas yang disampaikan bahwa Laila tuh sosoknya gini. Itu kan beda versi. Tapi kalau di buku ini Lailanya cantik. Nah, dia ketemu di bangku pesantren tadi tuh atau bangku sekolah, dia ketemu saling menitipkan salam, sapa begitu lewat syair. Nanti kalau syairnya kita bacakan di ini aja ya di video-video selanjutnya, artinya Oke, nanti ada segmen bahwa ini loh syair-syair Khusus segmen khusus- ya untuk khusus syair-syair. syair-syairnya Kois atau Kois nanti untuk syairnya Laila ke Kois tuh nanti ada. Kita bahas ceritanya aja, alurnya ya. Ya, benar. Terus gini, pas ketika beliau Kois dengan Laila ketemu di pesantren, lah para pengurusnya ya, pengurus pesantren atau pengurus sekolah di situ itu melihat ada bahwa ini ada anak yang sedang jatuh cinta begitu. Iya. Kabar ini disampaikan kepada orang tuanya Kois dengan orang tuanya Laila. Akhirnya karena takut sesuatu itu terjadi, mereka dipisahkan, artinya dipindahkan sekolahnya. Itu Laila di ya? bukunya ini sama Laila sama sama Kois itu gara takutnya gitu ketika gini ya sebagai putra mahkota juga Laila itu juga sebagai putri Karena dari memang kabilah dari juga, ketua kabilahnya juga kan. dari keluarga terhormat ayahnya gitu. si Laila itu. Dalam jenjang pendidikan mereka jatuh cinta dan itu memberikan nggak cuma jatuh cinta, artinya beliau berdua itu ada ini gitu, memberikan saling menyapa lah bahasanya gitu. Iya. Tapi dalam tanda PDKT mungkin PDKT ya, lah kalau sebutan sekarang PDKT. Nah, itu ada indikasi ke sana. Akhirnya beliau berdua dipisahkan. Bayangin lagi jatuh cinta asmaranya dipisah, dan itu perjuangan pertama Laila dengan Koes itu menahan rindu. Itu pertemuan Berarti yang pertamanya. kayak Dilan itu ya. Dilan itu kan jangan rindu itu berat, biar aku aja. Laila Majnun udah dari dulu. Ya makanya ini novel yang abadi. Nanti ini kita ceritakan aja sampai akhir ya. Iya. Itu udah ya yang kita baca, terus setelah itu mereka pindah tuh ke masing-masing daerah tuh ya. Terus lambat laun waktu berlalu. Nah, nggak kuat nahan rindu. Di situ puncaknya cinta itu kayak gini. Kalau misalkan dia semakin lama tidak bertemu, itu asmaranya semakin tinggi dalam tanda kutip, cintanya dan rindunya itu semakin terbayang-bayang wajah Laila, sama sebaliknya, dan itu dan itu cinta itu lebih kuat, lebih mengakar ya gitu. Kayak gitu. Jadi momen yang bertemu Laila itu ya kayak gini, obatnya rindu tidak ada yang ampuh selain bertemu kan gitu. Iya benar memang. Itu cerita awal pertemuan Kois dengan Laila. Artinya mereka sudah bersapa, dari pihak keluarga memutuskan itu. Betapa sakitnya kan kayak gitu. Iya. Tapi ketika gue lihat di buku ini ya, bahwa yang memang benar-benar tidak suka gitu, yang ingin benar-benar memisahkan antara Kois dan Laila ini ya orang tuanya si Lailanya ini bang. Iya. Nah, karena memang dalam satu segmen di buku ini bahwa Said Omri dan Kois itu memang pernah datang baik-baik ke rumahnya Laila, datang ke rumah orang tuanya Laila untuk melamar Laila untuk Kois. Tapi melihat memang semenjak ditinggalkan Laila ini, Kois bertingkah seperti kayak orang gila gitu loh, kesana kemari nggak jelas, kemana-mana gitulah, tapi dengan baju yang seadanya, Iya. nggak keurus, rambut yang tadinya terlihat tampan tapi sekarang seperti terlihat orang gila gitu loh. Iya. Bener-bener Itu kenapa ya kayak gitu? itu kenapa loh, cinta yang ada di hatinya Kois itu seperti apa gitu loh. Ini nanti jangan sampai salah kita memaknai cinta bahwa cinta itu menjadikan orang gila.
dalam Tapi kan banyak sebutan cinta itu bisa membuat kita gila. ini Gila dalam arti apa dulu, Bang? Oke, kita pelan-pelan ya. Seru ini. Gak gini, ketika Kois ini saya baca buku ya, buku di situ. Jadi ketika Kois ini perspektif buku aja. Iya, Nanti kan semua pandangan kita di sini semua. Iya, banyak yang versinya banyak bukunya itu. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak riwayat yang kita sampaikan itu ternyata berbeda ya itu nggak apa-apa. Nanti sampaikan teman-teman juga bisa belajar dari rujukan yang lain ya. Dalam buku ini ketika Laila itu dipindahkan di sekolahnya itu, jadi kan waktu udah nggak ketemu tuh. Iya. Nggak ketemu. Nah, yang paling tersiksa itu kan Koes sama Laila juga. Cuman yang berani mengungkapkan itu kan si Koes tersebut. Jadi dia pengen ketemu sama Laila. Akhirnya di sisi itu dia selalu terbayang wajahnya Laila, selalu terngiang-ngiang paras yang cantiknya Laila begitu, selalu terbayang momen ketika saling sapa dengan Laila. Rindunya itu sudah menjadi mendarah daging. Iya, sudah pokoknya sudah level up lah gitu ya. Udah nggak bisa level max mungkin ya. Pokoknya kudu ketemu kayak gitu. Nggak ada obat selain ketemu ya. Bener. Nah, saking begitunya akhirnya dia tidak terbiasa gitu. Artinya semakin hari yang diucap untuk mengobati rindunya itu dia mengucapkan Laila gitu. Itu yang gua baca kayak gitu. Artinya untuk meringankan beban itu Laila gitu. Sama lu kalau udah cinta sama orang, chat lu nggak dibalas kan pasti ngelihat chat-chat yang sudah apalagi centang biru doang gitu. Iya, maksudnya lu ngechat nih sama cewek nih, gak dibalas-balas kan rindu, mungkin dia lagi ngapain gitu misalnya. Sehari aja lu pasti ngebuka chatnya terus scroll ke atas, itu kan untuk menenangkan hati yang lagi rindu. Nah itu kalau perspektif sekarang tuh begitu. Kalau yang apa yang gue baca dan gue renungi kayak gitu, jangan-jangan gue juga gitu, karena media dulu kan syair. Nah di sisi lain selain menyebut nama Laila ya, Koes itu buat syair Laila, tentang Laila disampaikan, selalu dibaca. Yang ada di buku ini kan? Ada nanti di segmen selanjutnya. Jadi itu khusus syair Laila, nanti bisa kita buat. Nah itu di situ. Nah ketika pada posisi itu orang mengira Koes gila. Iya. Masyarakat berpandangan bahwa Koes itu gila, sudah gila. Nah ini yang menjadi efeknya gini, ketika posisi sudah puncaknya Koes itu sedang dilanda kerinduan, menyebut kata Laila. Ada kabar yang menyampaikan itu pada kabilahnya Laila bahwa di seberang sana atau di daerah sana ada orang gila yang menyebut nama putrimu. Padahal putrimu itu putri yang terhormat. Nah, di situ mulai konflik awal. Ketika ayahnya Laila mendengar kabar itu akhirnya pihak keluarga itu memutuskan untuk pindah daerah yang lebih jauh untuk meminimalisir dugaan atau ucapan-ucapan tetangga yang sinis lah begitu. Masa putranya raja loh dipanggil orang gila, kan itu sebagai martabat orang Arab kayak gimana lah, selalu menjunjung tinggi martabatnya pada budayanya itu. Kalau konteks budaya aib dikira aib. Akhirnya dia keluar tuh seret. Kois semakin sama Laila tuh makin jauh, tapi di sisi lain Laila juga merasakan hal yang sama. Cuman ada juga syairnya Laila untuk Kois ada. Tapi Laila ini kayak merasa masih bisa mengendalikan cintanya itu loh. Karena memang yang lebih parah dampaknya ini kepada si Koisnya itu, seorang laki-lakinya ini. Bahkan sampai tidur di hutan, tidur di gua, sampai ditemani oleh singa dan lain sebagainya, dan hewan-hewan buas itu malah menjadi temannya gitu loh. Tidak berani untuk mendekati seorang yang lagi jatuh cinta gitu loh. Betul. Itu ketika Laila sudah pindah terus Kois di situ ya. Nah, ini untuk menjawab yang tadi pertanyaan selanjutnya bahwa kenapa Kois pindah ke lembah. Pada saat itu Kois sudah terngiang-ngiang, udah jadi posisinya udah jadi begitu. Laila. Orang tuanya Kois kan Al-Omri ya. Seorang yang besar yang kaya melihat putranya seperti itu kan kasihan. Artinya dia melihat sosok putranya yang sedang tersakit gitu ya, sedang menahan sakitnya rindu itu kan gitu. Akhirnya membujuk Kois untuk sudahlah lupakan Laila gitu. Ini momen yang sangat posisinya yang kita merasakannya kalau lagi jatuh cinta, udah lu lupain dia aja. Itu posisi bukan lu ngasih
motivasi ke dia nggak, lu malah menyakitin dia. Bener itu posisinya, karena Kois itu begitu. Apalagi Said Omri ini bukan hanya menyuruh untuk melupakan si Laila gitu loh, Malah tapi malah menawarkan wanita di kabilahnya itu, padahal wanitanya Tuh. cantik-cantik, Makanya itu. putih-putih gitu, seksi-seksi Waduh, gitu. itu ngel itu kalau kayak gitu. Tapi ya tawaran ayahnya ini nggak ada mendapat tanggapan yang baik gitu loh dari Kois. Iya. Malah semakin cintanya itu sakit. semakin besar gitu. Besar. Terus juga ketika ditawarin udah lu nikah sama dia aja, itu bukannya ya nggak apa-apa, enggak, sakit itu, artinya gue pengennya sama dia kok ditawarin sama ini kan gitu. Nah ibunya ini apa namanya, Kois melihat putranya seperti itu kan, naluri seorang ibu kan terlihat, kenapa putra saya, akhirnya ngobrol empat mata di dua mata itu, di situ ada di bukunya juga, ngobrol empat mata, apa yang kamu rasakan, dia langsung di situ Kois membacakan syair lagi, syairnya dibacakan, saya nggak hafal syairnya, ada di situ di buku, nanti diituin lagi, itu dibacakan syairnya. Nah ibunya Kois tahu bahwa ini bukan penyakit biasa, harus sama Laila sembuhnya. Begitu. Orang sudah jatuh tergila-gila gini emang harus ditemukan, dengan Laila terus ditemukan. Akhirnya di situ ngobrol lah antar keluarga, udah lamar aja kayak gitu. Itu kan ada posisi lamaran tuh ya. Iya, nah ada. di situ ada ibunya masuk lagi ke kamarnya, udah tenang, besok kita lamaran kayak gitu, seneng tuh. Akhirnya dia sudah mau makan, mau merawat diri lagi. Nah lamaran ini datanglah keluarganya Kois ke kabilahnya Laila. Biasa sesuai tradisi Arab, saling biasalah, ada di situ tradisinya, budayanya ada kan, saling jual ini. Walaupun memang ayahnya Laila marah kan dengan kabar, tapi tetap menyambut baik kabilahnya. Menyambut baik, tapi di situ ada ucapan seorang ayahnya Laila gini, masa putriku orang yang cantik jelita, terus cerdas, pinter, dan memang luar biasa, disukai banyak lelaki-lelaki yang terhormat, masa mau dinikahin sama anakmu yang gila begitu. Padahal Kois tuh nggak gila. Orang-orang ngiranya dia gila, padahal dia nggak gila, akalnya sehat, berpikir itu luar biasa gitu. Artinya masih bisa berpikir secara, masih sadar daratan, cuman karena tergila-gila ini. Nah itu kan kenapa disebut Laila Majnun. Majnunnya itu Majnun Laila begitu, tergila-gila dengan Laila. Itu. Nah ketika kabar ini tahu, ternyata ditolak, lamaran pertama ditolak, itu datang lagi, balik, ayahnya bilang sama Kois, sudah kamu harus melupakan Laila, tawaran kita ditolak. Nah di situ baru dikasih, udah kamu sama pilihlah wanita terbaik di kabilah kita, mana yang kamu yang kamu inginkan, itu akan, udah kamu mau milih berapa, udah biayain gitu maksudnya. Lu mau nikah nih gua kasih duit gitu. Tapi nggak mau. Embung mbak, gue pengen sama Laila kan gitu. Kalau kita mau lah, gue mau kudu sama dia pokoknya. Kudu harus wajib udah sama Laila. Mau gimana pun caranya kudu ente aing mah ke dia kayak gitu. Ya makanya gitu. Artinya ketika di sisi itu, artinya lah dari apa namanya fenomena ini, artinya kejadian ini ya, Kois merasa bahwa harapannya sudah hancur bahwa udah gue nggak, keluarga bukannya ngasih solusi lagi atau misalkan bisa ngadakan lobby atau apa lagi, malah nawarin gue sama cewek lain begitu. Akhirnya di situ bukan semakin bersemangat, malah terpuruk. Akhirnya Kois meninggalkan rumahnya, baru dia pindah ke lembah itu. Di lembah itu. Nah itu di lembah itu nanti setelah ini kita lanjut di part berikutnya aja ya. Soalnya kan memang ini banyak banget sampai cinta abadi itu, sampai dia Kois itu bener-bener bersatu dengan Laila, nanti kita ceritakan sampai akhir. Nah ini tapi di balik cerita di buku ini ada riwayat yang pernah saya tahu dari tadi ngaji sama Pak Farudin Pais. Jadi beliau di situ menyebutkan ketika Laila itu belum pindah ke negara lain ya, belum pindah ke tempat jauh, sangat jauh. Nah sampai Kois itu nyamar jadi domba. Jadi domba. Tapi di sini gue pernah baca jadi kayak pemulung atau kayak ada gitu. Ini kan cerita dari Pak Farudin Faiz. Kalau di sini pemulung, kalau dari beliau tuh domba. Jadi Kois itu sampai jadi domba, disabet sama penggembala, dikira dombanya. Nah karena kenapa dia jadi domba? Karena domba itu digembalakan di belakang rumahnya Laila, biar ngeliat wajahnya doang kayak gitu. Gila nggak kan gitu, luar biasa, itu cinta kayak gitu.
Pokoknya mah tai kucing rasa coklat aja kalau cinta mah. Gitu. Enggak, pokoknya gitulah mau meskipun badai, hujan, terjang aja kalau udah cinta mah kan gitu. Ini dalam sisi itu ya. Artinya cinta yang sesungguhnya yang benar-benar tingkat tinggi itu seperti itu cinta. Itu makanya yang tadi di awal kita buka bahwa ini gue baca di situ karena dari ini juga dari makalahnya Said Nursi itu cintailah cinta itu sendiri, ini ada kesamaan bahwa inilah cinta yang sesungguhnya itu cinta dengan cinta itu sendiri gitu. Nah ini sebenarnya dari sisi ini ya, ketika memuncak ya kecintaan Laila itu kecintaan Qais dengan Laila itu memuncak, ini kalau misalkan diperspektifkan dengan cintanya sama Allah itu kayak gitu, manusia kayak gitu mam. Kalau misalkan lu mau nanya cinta yang paling hakiki di dunia ini apa, ya cintanya Tuhan sama makhluk. Bayangin aja, gue sendiri gue banyak maksiat kayak gitu. Tapi lu dari pagi sampai hari ini kita ngobrol di podcast, lu tahu nggak maksiat yang gue buat apa aja? Nggak tahu kan? Nah itu ditutup sama Allah. Padahal kita maksiat apapun bentuknya itu menyakitkan Allah kan kayak gitu ya. Tapi kita tetap ditutup aibnya. Itu kan cinta. Sebenarnya gitu, kitanya aja yang nggak sadar begitu. Ya, tapi walaupun terkadang diri kita sendiri yang membukanya. Kan? Ya itu. Ya itu makanya. Nah, ini sebenarnya nantilah di akhir segmen kita melihat bahwa cintanya sebenarnya Syekh Nizami juga menggambarkan bahwa cintanya kita makhluk kepada Allah itu kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah bener-bener tumbuh ma'rifat billah itu kayak gitu. Sampai kayak pokoknya dari ucapannya itu pasti Allah kayak gitu ya, la kayak gitu. Karena sudah cintanya sudah mengakar ke situ. Kayak gitu. Nah, kayak ceritanya saya Siti Jenar yang menyebutkan Allah itu kan sama gitu. Nantilah itu bahasnya panjang bahkan gitu. Ada juga kan ketika Said Omri benar-benar pernah mengajak Qais ini pergi umroh ya, Bang. Itu di depan Ka'bah itu beliau itu Qais ini menangis gitu loh. Menangis karena memang teringat Laila gitu loh. Itu wah benar-benar nantilah kita bahas ya. Nanti seru itu. Itu sampai segmen sampai dia ini aja ya, sampai Laila pisah sama Qais jauhnya. Itu menyakitkan sekali itu benar-benar. Perjuangannya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di zaman modern seperti ini ada gitu loh sosok seperti ini ya gitu ya. Ada Qais dan Laila ini ada. Gue juga kemarin gue juga punya teman sih yang memang yang gue ceritain gitu. Dia tuh memang ada ya, gue cerita nggak apa-apa nih. Iya nggak apa-apa. Lu tanggapan lu gimana cintanya dia ini coba ya? Dia tuh punya pacar. Dia tuh punya pacar, si cewek ini punya pacar, tapi si ceweknya ini nggak merasa dihargai gitu loh. Tidak merasa dihargai, tidak merasa dianggap, tapi dia ini tetap masih cinta gitu loh sama si cowoknya ini. Maklum. Dan bahkan dia pernah berbicara gitu ya. Dia belum pernah merasakan aja kehilangan seseorang yang memang benar-benar mencintai dia gitu loh. Memang benar ketika kita merasa kehilangan, ya udah kita benar-benar merasakan kehilangan itu gitu. Itu kan penggambaran kita cinta kepada inilah sesama makhluk. Coba kalau cintanya Khalik dengan makhluk itu, kita sama Allah itu disakitin terus sama kita kayak gitu. Ini dalam tanda kutip ya, jangan nanti gimana artinya ya kita berbuat maksiat tiap hari juga sama kan menyakiti Allah kan. Tapi tetap kita napas dikasih. Coba lu napas diberhentiin 5 menit aja. Udah gua capek sama lu, udah istirahat enggak Oksigen gitu. gratis kan? Iya makanya. Kalau oksigen bayar coba gimana? Jangan oksigen malam sama siang itu kalau misalnya kita merung itu nikmatnya luar biasa itu. Kalau pas lagi ngaji pas kemarin, lagi ngaji kebetulan gua ngaji kebetulan denger kata itu bahwa nikmatnya Allah itu gak usah jauh-jauh deh kayak gitu. Lu renungin siang aja sama malam dijadikan istirahat, siang dijadikan untuk kita aktivitas. Coba kalau itu nggak ada, kita aktivitas terus capek boy kayak gitu. Malam istirahat, kalau kita istirahat terus juga nggak ada aktivitas juga pegel badan kan gitu. Itu kan dari situ udah nikmat, dan itu kita nggak minta dikasih begitu. Ya mungkin sampai sini dulu mungkin ya Bang ya, panjang banget untuk ini episode pertama gitu loh. Episode part pertama gitu tentang membahas Laila Majnun, karyanya Syekh Nizami ini. Bagus banget karyanya ini. Bagus. Teman-teman memang sangat direkomendasikan ya membaca buku ini ya. Karena memang apalagi yang sahabat-sahabat baca sedang jatuh cinta atau kasmaran atau dan sebagainya. Ya gitulah kehidupan yang tadi kita jelaskan antara saya dan Bang Jaman ini berdialog tentang Laila Majnun. Nanti kita lanjutkan, ada segmen tentang sairan-sairan yang Qais dan Laila
ucapkan, lantunkan kepada keduanya ini. Oke, mungkin cukup sekian ya bang. Iya, ini belum selesai ya. Ya, Nanti memang di belum selesai. episode selanjutnya Kalau selesai ini kita berapa jam gitu? sampai loh. pokoknya sampai buku ini selesai, sampai Laila sama Majnun itu Berpisah. bersatu Bersatu malah, dulu. bersatu. Terakhir bersatu dan kita bisa ngambil maknanya, pelajaran apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh Syekh Nizami itu. Iya. Terus apakah cerita ini asli atau apa cuma dongeng? Itu nanti kita bahas Ya, kayak gitu. oke. Itulah teman-teman sahabat baca dimanapun kalian berada, tetap semangat, tetap salam literasi, ya, tetap baca bukumu biar gak bego ya bang. Itu Itu buat slogan kita kita. aja, buat Itu buat kita aja. Kalau Oke. buat teman-teman jangan gitu. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika memang ada penyampaian yang kurang berkenan. Tolong kami komen nggak apa-apa ya bang, gini saran-saran silahkan masukkan saja untuk lebih pengembangan channel kita ini ya. Iya. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.